Walaupun dia ingat Nabi Saudi nasihat dengan sholat, dengan alim ini. Dia ingat ilmu sama sampean, lupa baru lisan. Lalu tetap dia mau itu macam kebagusan. Oleh dengan saya bergaul dengan saya, tetap kerja dengan saya sholat. Tetap dia mau itu kemuliaan. Dia saya pertama kemuliaan dengan saya nuntut ilmu. Jadi dia pengusaha ini sungguh oleh gedeng, langkahkan kaki, hadiri pengajian, dimanapun berada di madrasah doa. Dia pun narap pengajian kilado tertuntut. Maka yang pengusaha ini termasuk diberikan kemuliaan karena kemuliaan dengan lalu tutup ilmu. Saat kedua akan terpelihara lebih sesara kepelihan sepanjang saat bergaul atau tokoh di sebuah majelis pengajian ini terpelihara dari kami dosa karena berkah kita bergaul dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Saat kedua waktu saya berangkat menuju majelis pengajian, menuju atau pengajian lalu berangkat, lalu terlambat selama yang berusaha mulai berniat merangkahkan kaki oleh balik sampai menuju betau dengan bicara tentang ilmu mungkin selama ini turunan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan orang kebagusan. Terus keempat waktu satokol lesuku pengajian, lesuku majelis, tokol kerja dengan soleh, tokol kerja dengan alim. Keempat ini akan memperoleh rahmat diberikan kepada orang-orang yang duduk bersama orang-orang alim soleh. Terus kelima yang tertulis kebagusan, kebaikan sepanjang ternyindang tertengah dapiruan nasihat bapak-bapak tuan guru kita dengan alim dengan soleh ini tetap tertulis sisi kebagusan doa. Sekarang terkumpul besi malaikat yang sekalian. Ya terlihat dengan lalu tutup ilmu ini. Terus terkumpul malaikat bahkan mulai oleh lampa ya oleh ternaungi si kretek malaikat ini. Jadi sejalan dengan Nabi samun lakuang si al-maghfurullah tuan guru ji lalu terbaris iwan. Niki wahisi yang perlu sami niki jika ternaungi isi malaikat. Sampai-sampai malaikat niki isi terbawa berlebihan dengan menuntut ilmu. Terus saat itu setiap langkah tertulis kebagusan, ia jadi penebus dosa salah. Jadi langkah sekali langkah niki berguguran dosa salah yang sekalian. Langkah derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tentu dengan niat ikhlas menuju di mana orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Wan satu oleh pintu kemuliaan niki terus kembali kenal. Terus enam. Saat pertama senang, girang, bahagia hadir di majelis pengajian. Saat kedua yang dicam pahala kebagusan di setiap tiap dengan saya mengikuti gerak langkah ini. Dengan kita sering lalu ngaji, jarak batur kita lalu ngaji, maupun arah kesempatan. Jadi belum bisa ngira batur lalu ngindang lalu ngaji dikit, cantik pahala dendong itu kurangi. Dengan saya ikutin. Nah ini kelebihan. Terus saat ketemu waktu dengan alim niki memberikan nasihat, indeng bernasihat orang-orang saleh niki dijan di Allah Subhanahu Wa Taala ampunan maka ia tetap berharap mendapatkan pertolongan. Ya ampun, arah ini karena gara-gara orang soleh, gara-gara guru kita, orang-orang yang alim juga akan berhak memberikan kita pertolongan. Terus keempat, yang jari dengan tenang, yang jari dengan bahagia. Namun bergaul kerja dengan sholat. Terus kelima yang pengusaha ini termasuk golongan dengan terpelajar. Arti milen masih suka senang lalu duduk ilmu dan dia akan bersama dengan para orang-orang yang soleh. Nah, seakan yang pengusaha ini termasuk golongan dengan yang menegakkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala karena masih ini rajin lalu ngindang di tiap-tiap majelis ilmu. Kunu rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah manusia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mengajarkan kitab-kitabnya. Semua kemuliaan tersebut di atas adalah bagi mereka yang masih milik lalu kawin kebagusan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih mancing masih dalam suasana kita bermaulid. Kita memperingati bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW.
Pengiring lagi kesempatan mumpung sandeman, tetapi kisi repot. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut lekraman ikut pengiring lanjutan pengajian kitab Mukhtarul Hadis kita yang berbicara tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin pengiring lanjut ke hadis yang ke 273. Manut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala la yazlimul mu'mina hasanatan yuqta 'alaiha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirati wa ammal kafiru yuqta bi hasanatihi fid dunya hatta idza aqta ila al akhirati lam takun lahu hasanatun yuqta 'alaiha khaira." Hadis niki menyatakan Allah Subhanahu wa taala doang ya zalimin dengan benar beriman walaupun berbuat bagus marah tepuk tolak lagi jamaah sekalian. Yuqta 'alaiha fid dunya, endican balasan kebagusan sawang gawe mulai dari dunia tidak. Wa yudhabu 'alaiha fil akhirati, era di akhirat kebagusan sawang gawe di dunia dican pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan iki beda yang pengusaha dengan beriman kecil dengan beriman. Berbeda dengan kafir. Wa ammal kafirul fayuqta bi hasanatihi fid dunya. Lagu anden dengan kafir dengan beriman, gawe kebagusan di dunia sekedar tepeng balasan di dunia doang. Hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yuqta 'alaiha khaira. Lagu era li akhirat. Kebagusan sawang gawe di dunia nonte dia tercatat sebagai kebagusan atau ndek dican pahala dalam dengan kafir kambing. Karena dia ndek jadi dengan beriman. Dan kita ya ampun, jamaah sekalian. Kelebihan dengan beriman, kebagusan sanggawi oleh dunia oleh mulai dican, oleh dunia oleh mulai terbalasan sampai era di akhirat dican pahala. Lalu dengan kafir, gawe anu bagus hanya sekedar tepeng kemurahan sali dunia doang. Ya pun masih kang ingat, lain anak suku pengusaha hebat terkenal di Kilimanjaro dan SP Sinar Bahagia. Jadi dengan non Islam, lalu senang oleh Maulana Syekh sampai foto-foto Maulana Syekh ini panjang itu. Dan sebujelo datang empunas doa nyumbang. Padahal dia dengan Islam. Waktu nikah kejelasan si Maulana Syekh. Enggak dan doa ada yang sah murah hirup oleh dunia doang. Karena memang ini kesedaran dengan hadis ini jamaah. Jadi doa ada yang sah sekedar bahagian dunia doang di bahagia akhirat. Karena kami itu doa dengan doa oleh dengan beriman ini tentang keselamatan akhirat cukup oleh dunia doang. Ya apa doa? Walaupun berminta kuat bersedekah, gawe anu bagus, sekedar nilai kebagusan, kesedekah sampai dunia walaupun dia tidak sari dengan iman iki, tijan masih sida-sida Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar kemewahan di dunia. Ini hasil usaha semakin meningkat. Namun berbuat bagus dengan kafir iki, murah apapun saya gawe di dunia hasil usaha ataupun nabi wansa yang jalan di dunia ini kita pengen kemurahan karena kebagusan saya gawe di dunia. Lalu era di akhirat termasuk dia orang rugi. Jadi itu tercatat sebagai amal ibadah. Nah ini. Ya kalau dia beda dengan beriman saja dengan sandi beriman. Namun yang berusaha dengan beriman dengan mukmin oleh dunia tepeng kemurahan akibat pegawaian sholah sama gawe sampailah akhirat enak dican pahala sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kafir, namun sholah pegawaian di dunia cukup ya amal kesalahan di dunia doang, balasan di dunia doang. Nah ini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bidan dengan bersedekah, bidan dengan berbuat bagus, dengan beriman, kecil dengan kafir. Lam takun lahu hasanatun yuqta 'alaiha khaira. Dengan tican akibat kebagusan sama gawe di dunia di akhirat di arah balasan. Hadis yang ke-274. Inna Allah ta'ala la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ndendangnya terima amal kebagusan sebetulnya illa maka lahu khalisan kecuali kebagusan sabung gawe itu dibuktikan disertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa batughiya bihi wajhuhu, dan dia mengharapkan untuk mendapatkan pahala. Dan ini jamaah sekalian, teman hadis niki apapun pegawaian sholah samun tegawe, pegawaian bagus samun tegawe, beribadah hendaknya disertai dengan niat tulus ikhlas.
Karena sedekah tentu dengan niat keikhlasan itulah yang akan diterima. Ibadah sholat, ibadah puasa, zakat dan lain sebagainya niki akan diterima ketika tiap pengusaha gawe ibadah niki dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-275. Inna min haqqil walidi ala waladihi an yu'allimahul kitabata wa ayyuhassina ismahu wa ayyuzawwijahu idza balagha. Nah, namun ini hadis ajak yang pengusaha le antara hak dengan toa ajo kana ajo pijin. Inna min haqqil walidi, hak dengan toa itu selaku dengan toa ala waladihi ajo pijajan niki sapertama ayu alimahul kitabata, berkewajiban ajak baca tulis. Pembahasa zaman niki kan kita kadang kita aja terlalu pengaji ke sekolah ya. Jadi kewajiban dengan toa ajo kana sapertama terlalu pengaji ke sekolah pijan. Ya pesan baginda Rasulullah SAW. Ayu alimahul kitabata. Tak aja ada yang tahu baca tulis, ada yang tahu tentang ilmu agama. Nah, kalau kita aja lalu pengaji sekolah, salah baca dulu untuk menuntut ilmu. Ia kewajiban saat pertama. Wa ayu hasina ismahu. Kedua kesuruh ketiaannya ran dijajari likiaran sa sholat. Aran sa mengandung makna kebagusan. Nah, ya pun lain. Lamun tanya ngaji li abro, jamaah sekalian, Maulana Syekh sering beliau taturin tunas likiara ya ketiaan ada bikin. Oh, mulai Maulana Syekh. Berhitung. Beliau berhitung biasa Maulana Syekh ketuan tidak lahir, keluar pada lahir bersama beliau. Oh, jelas semani boleh berhitung. Ada Asmaul Husna. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya terus dari suruh berhitung. Nah, barang kita bisa menurut hitungan Maulana Syekh tahu bahasa. Oh, niat. Ada nama Abdullah, ada nama Abdurrahman, ada nama Abdurrahman dan sebagainya. Nah, ini tentang kewajiban dengan doa juga kan, yakni bagaimana harus sholat. Terus apa kedua, wa ayyuzawwijahu idza balagha. Namun wa beli dijajari masyarakat kewajiban. Terakhir, lihat lamun wa beli dijajari bahwa yang berkeluarga tersebut kepedaannya jodoh. Kepedaannya jodoh. Ini kewajiban. Selamat nikmat pemerani pijat kiki masih narak kewajiban dengan doa. Apakah pijat niki nina atau mama? Lamun nina, lamun waktu ayat, siapa keluarga, dia bila berlidah lalu kelamaran sampai narak gitu. Nah, di narak masih tetap secara dengan doa masih pernah sayang anak lamun niki kewajiban dengan doa dulu. Timbang-timbangnya mudarat, timbang-timbangnya ya beda ya kedatangan ke sunnah lebih bagus beda di jodoh. Tentu jodoh kerja dengan sholat. Dan ini kewajiban dengan doa. Lalu kata kita kan dulu yang kecil. Sekarang marah ulak saya lalu tanya anak. Padahal ini sunnah di dalam Islam. Mereka ikuti sunnah Rasul ini ke siati dan besaran gengsi, sarang malu, kalau kita goyang anak ke jodoh mungkin. Memang kewajiban dengan doa. Tentu beda jodoh dengan sesetia pun. Namun dengan mohon maaf, namun dengan Jawa jamaah sekalian, nusinanu aran bijen sanina menjauh Mekah. Lalu ngeliling tanjaan dia. Saya milih berhari kerja anak tuh. Tentu lagu jodoh, ya ampun, ya dengan Jawa nuja, karena dia mengamalkan hadis Rasulullah. Bijan sanina di kamu jauh, dan melalui melindungi kita anak latanya, jok tuan guru sani kalau belajar sholat yang ini. Iya tuh, yang mengamalkan hadis Rasulullah. Pembedaan bijan jadi jodoh dengan sholat. Nah ini, lalu kemudian guru sani masih tentang delegasi. Padahal ini adalah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyuzawwijahu idza balagha. Terlalu pemerari bijak. Sama-sama juga lagi jadi sama apa? Lamun makan niru wahara biaya terlalu pemerari ini tidak salah. Kita lalu kita menatu lamun bau jame ikan jodoh. Tentu dengan doa doa ya jodoh kerja dengan sak lenge. Tentu nilai anak bahagia dunia akhirat kita lihat sholat. Nah, kita tuh kewajiban dengan doa jemaah. Sehingga saat pertama kewajiban lalu pengaji ke sekolah dijajari. Saat kedua pesurut yang anggar sholat. Saat kedua saat kedua lamun wah beli lamun balik lamun wah mapan lamun wah waktu yang diangkat yang melagi pesurut ketika bola aja jodoh dikira itu aja. Hadis yang ke-276. Inna minas sunnati an yakhruja ar-rajulu ma'a baiti ila babid dari. Nah, ini kita ajak berbicara hadapi kemuai. Baru manit baginda Rasul tajak arah tentu kewajiban dengan doa. Makin hadis niki tajak berbicara tajak kemuai kembali. Kasapun tang jelasan.
Tentang kuku ada 5 perkara. Pertama, temu kuku satu-satu temu namun akan ngojok balik. Saka dua, tersuruh temu kuku apabila berdua dijajari bahwa tua yang memerali timbang-timbang pedang tepi sudah, tangan tepi sudah, lalu kuku pedang jodoh ya dengan arah hadis lain. Al-ajalatu minasyaitan. Dengan kupu-kupu niki pegawai setan dia bagus. Illa bihamsati mawadhi'ah. Kecuali untuk kamu kupu 5 perkara. Pertama, terkupu satu-satu temu Kedua, terkupu kita goyang anak terjodoh. Ketiga, daru-daru apabila kemampuan dewa berdosa daru terjadi slip. Keempat, sakapat lamun arah utang reten tua jatuh tempo. Daru-daru bersawur utang. Sakalima lamun arah semetun jadi meninggal dunia. Daru-daru dan terhadap kuburan. Ya, membawa jenazah urus jenazah, boleh memandikan, mengapankan, menyolatkan dan pada akhirnya memakamkan. Jadi kita sunnah dengan kubu-kubu. Nah, di hadis ini baginda Rasulullah SAW ajak yang berusaha inna minas sunnati an yakhruja rajulu ma'a babihi ila babid dari. Termasuk sunnah ele-epin balik kenyikan temu-temuin sanu pamit sunnah pesuruh beratung engkat toleran. Dan itu sunnah. Bakal dalam hadis lain saya ngikuti temuin sahabat datang bukan ke pamit dia cukup dia tetap bersila dia temuin ya saya kurang bagus tahun sunnah apabila Garuda iya mana langsung tuaras iya mana apa ruang ala-ala kan bahasa basi sambil tatung temuin sambil pelek cepat niki ninde Garuda dia cukup temuin langsung sunnah keberatan sampai Jepang bahkan sampai halaman itu. Kembali, di dalam hadis lain ternyata saya iringi temue pamit oleh balin niki arah baru lengkap tuan pamit ke temuin baru lengkap dia syarat sebabnya tampung dosa sama karena kembali temue saya datang oleh balin sampai tak jelas berbicara dengan temue niki temue saya datang oleh balin niki dia subul jauhan ke dosa syarat sawat gawe itu tetap dilarang datang jauh rahmat subul jauh dosa salah nah manajer tidak kadang dengan bersih. Ya pun salah satu keistimewaan ini jangan cerita dengan Ali. Hadis saya tahu contohnya. Ya amalan hadis baginda Rasulullah SAW. Al-Marfurullah Wan Guru Haji lalu Abdul Hafiz Kediri. Sahabat si Maulana Syekh sekaligus murid Maulana Syekh. Dikira Kediri. Salah satu keistimewaan Tuan Guru Hafiz Kediri ini padahal gelar Tuan Guru dengan Ali. Saya pun datang temui pada Tuan dan hadapi. Santar sin hormati. Saya pun datang temui dia pamit. Harus beratur sampai jebakan pengguru. No. Beliau amalkan hadis ini. Keistimewaan alat pengguru lalu Abdul Hafiz Kediri. Ini kelas-kelas kelas hatta murid datang ziarahi. Luar biasa pengguru Hafiz Kediri ini langsung ziarah. Tatung sampai Jepang. Namun dari Malali dari Jepang ke Jerman ke Jepang. Dan nurun ada terkejar ke Jepang. Nanti temui pamit lawan ziarah cukup di pesilah. Padahal kurang bagus bahkan penyebab temui ini kurang enak. Anda tersuruh lamun temuin yang pamit turas atau sampai itu jebak sunnah karena baru lengkap doang berlengkap itu saya temuin ya syarat sebab keguguran dosa salah. Nah ini inna minas sunnati ayakhruja rajulu ma'a babi ila babid dari minimal sampai itu depan itu babid dari untuk temuin. Mudah-mudahan praktikan ini insyaallah akan ya remeh-remeh kelihatan tapi inilah sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadis yang ke-277. Inna min syarrin nasi mindallahi manzilatan yawmal qiyamati rajula yubdi ila imra'atihi wa tubdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sungguhnya inna min syarrin nasi mindallahi manzilatan yawmal qiyamati ar-rajula yubdi ila imra'atihi wa tubdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Niki hadis era suku manusia paling lengit di hadapan Allah Subhanahu wa taala support dengan cerita ancaran bergaul kecil senina semaman di dia. Era manik baginda Rasulullah SAW dengan sakirang bercerita berbicara bergaul berbicara bercampur dengan senina semaman ia manusia saklaknat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Mumparan bagus walaupun sama jorak-jorak dia terganggu. Ia manusia paling lengit. Biar menino dan menino bercerita. Pada saat ini bercerita minta semamang dia sampai kamu lalu. Dan ini akhlak tata cara berbicara namun arah hajat lebih balik tidak tuan bercerita. So manusia paling lengit era di juru kiamat dengan seceritaan cara bergaul, cara bergaul bercerita semina semana.
Yaumal kiamati ar-rajulu yubda ila imratihi. Sungguh benar seceritaan cara bergaul kerja seninan waktu di lalu sebenarnya juga seninan ceritaan cara semaman thumma yanshur sirha. Kemudian dia menceritakan rahasia-rahasia yang ada pada suami istri. Hadis yang ke-278. Ini hadis yang terakhir deklarasi. Inna Allah Ta'ala yuhibbus sahla at-tariqah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan kemudahan. At-tariqah dan terbuka. Tapi dengan kemudahan dan segala macam urusan sampun terbahas. Saya pun dengan kemudahan jalan keluar dari permasalahan ini dan sifat terbuka. Niki sopuk pegawean, sopuk perbuatan sangat sifat senangi sida Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Ta'ala yuhibbus sahla at-tariqah. Allah Subhanahu wa taala sangat suka senang dengan pemurah dengan peliwat dengan baik terbuka. Adin menerima nabi ruang keluhan, nabi ruang kesulitan, tapi jalan keluar walaupun mungkin satu-satunya jalan yakni sekedar terliwat batur demi nyinggah gitu kan. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang hidupnya dia selalu mendapatkan bersifat hati-hati dalam segala macam pekerjaan. Nanti pikiran kejuduk pegawai saya pegawai apakah arah mampak nanti. Perlu bebet sok sadawe kalau itu pikiran. Akibat balik bebet tuan sadawe nyesal. Yang pun suruh manik baginda Rasulullah SAW setiap tiap pegawai senu pikiran dulu. Apa akibat? Setiap ucapan penuh pikiran dulu. Apa akibat? Ucapan perbuatan niki sampai teman ucapan sampai teman gawe tersuruh kepikiran dulu. Nanti saya berpikir. Nah nesok sawah si bulan ini seminggu darat tidak tiba dengan pikiran dulu. Nanti saya berpikir niki ya sih pesanan ini sih Allah Subhanahu wa taala. Nanti pegawaian seni waktu saya gawe arah deh bapak. Atau justru pegawaian ini yang menimbulkan mudarat deh. Lalu yang menimbulkan mudarat tidak kami. Lalu yang menimbulkan manfaat macam dengan baik walaupun anak dengan dia senang. Padahal ini bermanfaat oleh masyarakat umum, manfaat oleh selaku pendidik. Banyak manfaatnya, maka silakan kerjakan. Siapa terima itu. Walaupun jamaah sekalian, saat pun dengan Nabi sampai yang sebuah dulu. Anu sholat orang pegawai, ini luput dari menindang, menindang. Apalagi dalamnya, sholat orang pegawai. Nah, lalu sampai teman gawe ini kita pikiran dulu, sampai teman ucapan ini kita pikiran dulu. Ucapan ini lalu yang membawa kebagusan, kita berucapkan pikiran. Pegawai ini lalu yang kira-kira bermanfaat untuk dengan duit, mendapatkan kemaslahatan gawe, walaupun harus sampai setuju. Nah, contoh misal. Tapi yang telangan kan, yang telangan ada sholat lalu gelas sebelum dama, harus sampai setuju. Nenek alu sampai setuju. Lalu tetap karena ini akan ada kemaslahatan buat orang banyak, jadi kita selaput niki gawe, gitu. Jadi kita bisa berpikir ucapan maupun pegawai pikir tersuruh kepikiran dulu ya syarat sebab dan tercinta si Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah harrama alaikum huquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wa hatib wa kariha lakum kila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Nah, ini hadis terakhir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala haraman eling satu jamaah. Uqul ummahati. Durhaka ojo ina ama. Taharaman sida-sida Allah Subhanahu wa taala eling dengan satu durhaka ojo ina. Lalu ini kita masuk ama eta, itu orang tua. Ummahati, ibumu, bapakmu. Wa wa'dal banati. Niki lamun wa'dal banati niki yakni mengubur hidup-hidup anak perempuan. Menikah. Jadi aku jaga sungguh hadis niki jamaah sekalian. Asbabul urut itu para. Sebab aku jaga Rasulullah SAW bahasa Arab lain zaman jahiliyah. Sebagaimana datang agama Islam kebiasaan dengan Arab. Lamun berdua bijenina merasa terhina, merasa kehormatan telat, merasa dilileman lamun seninan melahirkan anak perempuan. Yang pun dengan Arab lamun tebaran ke seninan anak begina langsung sini, langsung tarik biru, ternyata termasuk aib punya tebaran.
Nah, karena kebiasaan dengan jahiliyah lain, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lain, wah mau kuburan bijen, irup-irup nina. Waktu seno, bijen baru tahu lapa. Sampai dikerong penyesalan Sayyidina Abu Bakar, ya dia nangis doang, sedih. Lalu ingat peristiwa sedih iman dan Islam. Jadi peristiwa berbeda cerita Abu Bakar, kuburan bijen irup-irup. Jadi lain, ada daya si sebinian. Ternyata sebinian melahirin dengan anak Nina. Lalu tumpah sayang lalu anak sebut. Mulai oleh ketahui si Abu Bakar. Terus sebut sampai tahu pukul, sampai tahu nampak sakit. Wah lewat. Sampai mau pakaian si anu, pakaian mama berjumpa. Mau tahu, mau ketahuan Sayyidina Abu Bakar waktu semumpul langsung sini. Daya sebinian. Kalau jauh tuh, jauh bijan cuma sekode. Terus pakaian sholah, kelambi, lalu saya renang Nina. Waktu salah lu bijen gitu jauh sih. Abu Bakar mulai bahwa tenangin. Wah ketahuan nane sok nenek tenangan karena setiap tahun ini mau berbeda kejadian. Ya doa. Nah, keceritaan sampai waktu nikah lewah jauh tahu. Iya tahu. Muntara kerjaan ke longkang bijen. Muntara biru-biru. Bayangkan kan masih di dalam teman lalu tahu ya masih nah. Nah ini yang kesedihan Sayyidina Abu Bakar. Sampai belum lalu nikah niki langsung nangis. Pernah belum bijan satu buah anu baik lalu tertalak baik ketemu. Nah niki ya pun bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pun seorang hadis niki jamaah pertama haram ojok dengan durhaka ojok dina ama wa dal banati haram dengan sakuburan bijen nina irup-irup wa man'at terus kita haraman dengan kikir dengan pelit wa hatin dai selalu minta diberi wa hatin dengan sengendek maksa akhir terling bayar. Dia aja berpendek mele, lalu mau ngenteng aja kecuruk. Ya niki saklar. Berpendek mele, lalu dia doang mele mau. Niki sifat-sifat niki yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak? Pelit di tekanggo, ite doang mele mau. Indah tekanggo, paksa kena pengen ke demai. Sekali doang pengen ke demai. Dia jadi mau berpendek. Ya niki sifat-sifat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahatin dengan yang selalu minta diberi. Wa karihalakum kila wa qala. Sakaharaman yang ada dengan sambil raus. Meni, luwe raus. Sama nolo luwe raus, lamu berisi soko. Telah haraman itu. Wakari halakum kila waqala. Dan sangat cinta benci. Bila kamu pada manit baginda Rasulullah, kila waqala. Dengan selalu lalu cincong. Lalu raus. Ada doa alasan. Tapi nasihat bedalil, dia bedalil aku. Dia dengan pakai. Tapi ingat pakai. Ada doa nanti. Nah, ini yang sangat dibenci. Waqala, kila waqala. Wamani. Waktu teratas suali baik dengan sarinya lalu bertuah. Saya kira-kira yang ketua kan dia mengerti sebentar. Lalu yang lalu bertuah. Mbak bukti jawab sekalian. Itu persulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda sejarah kaum Bani Israel. Sambil lalu pengenuanan mau hampir-hampir dia baru lakukan sakit presentasi dari Allah Subhanahu Wa Taala tersuruh sama saya ini Nina. Karena dengan mati. Lain di zaman Bani Israel. Dengan sama ini tendai oleh gubuk sebelah. Sama, dia gubuk sebelah lagu terbaik mati dari satu. Karena ada dua gubuk kiri kanan. Gubuk sani, terbaik mati dari gubuk sani. Mau bingung, terjadi peperangan. Lalu begitu ada jawab Nabi Musa. Nabi Musa ini yang mati di luar gang sani. Yang terbaik Nabi Lekte. Tentu dengan sani itu itu pegawaian. Gubuk sani itu nih. Yang pada perang. Kan? Akhir, tersuruh si Nabi Musa. Oh, lamun menujanane. Lalu ke pedang selfie. Selfie ini. Terus sejarah ada surat Al-Baqarah. Selfie ini. Tapi Nina. Padahal itu diabadikan dalam Al-Quran. Wahai menurut, mari ketua berketua. Musa, sapi Nina saya berberuan di mana berketua. Padahal keseluruh lalu kita sapi Nina doang. Lalu si kuat lalu berketua, akhir sapro upakiul launuha tasurun nasi. Ini dalam Al-Quran. Kalau kamu menu beda dengan sapi sak cemani. Yang perusahaan cemani, kuning toa kan cemani. Lalu beda toa cemani. Lalu beda bebas sak hampir dengan. Mari berketua. Sampai memang dia menoah sama niruanmu, sama berbeda saat ini. Sawat kedun gada, atau sawat liman kedun gada dimana berketua. Sirenya, pedak saat lewat kedun gada, kamu menuhin. Baik, karena yang berketua lain di perang. Sampai hampir di mana. Yang pun tebalak dia lalu berketua. Lalu tersuruh di sana sini, dia teman, sabar berbeda. Baik, mau menunya mulai itu kan sama niruan, sama lewat kedun begaun negara pedak kata. Ya pun tebalak dan tuan, lalu berketua dan kira-kira pengenuanan senang akibat yang beratkan itu kita. Gawe wala tersuruh beda apa yang terlalu baik itu. Dia suruh baik dan ngumpi papa berberuan terus dia papa itu beri ke jauh.
Dan inilah yang disinggung bagaimana sejarahnya kaum Bani Israel. Wan sama hukum tegorok siapa? Ya, hubungan dengan mati kan suruh pindah siapa? Kalau namanya berhubungan dengan Bani Israel ini, beda Bani satu lagi Israel. Dia sisi umat Nabi Musa sama bangkang. Lu akal. Memang dia orang-orang cerdas. Lalu lu apa? Apa hubungan? Apa kebeda siapa itu? Beda terkait hampir dia mau tegorok. Dia mau tegorok mau terbaik era. Dia mengatakan lagu ya si tepuk dengan mati situ. Ada yang sakit tahu saya gitu pegawai. Ada yang pada sering itu duduk. Atau dengan mati Pak. Aku sanun yang mati keluarga keberatan. Kalau mau menurut capaian sakit mau dan makai lah. Mau tempuk. Ya si tempuk. Dengan inilah mukjizat Nabi Musa jemaah sekalian. Tahu diumpang dengan mati. Melalui sarana elak siap bisa. Satu suruh beda dia si tempuk. Muduas. Mau dekat masih Nabi Musa. Aneh. Dia doang keributan di kira-kira kamu mati nanti. Musa ini jangan mati kemoni. Mumpara dengan sama mati anak semetul kebenaran dulu yang pernah padahal dia mati anak semet betul mutak kayak dia kubuk senu kata kubuk senu kembe apa itu mati si anak semetul dia selera lalu melengkit mau harta warisan yoni anak semetul temati si anak semetul ada yang muda yang mau harta warisan tuh karena amat saya senu mau mati kamar saya mulalu teteh contoh teteh itu puyuh bisa teteh kandung tuh padahal sama tinggal dengan injak bisa. Dan ini yang terjadi. Waktu mati sedang puyung atau yang kemarin dengan berapa mati. Nah untuk berketua dengan Nabi Musa. Nah, jadi penyebab mampu mati dia adalah dengan mati si anak semetul. Dan ini dia pun sangat benci dengan sakranya lalu berketua. Wanita atal mali dengan sang menghambur-hamburkan harta benar dengan satu boros jemaah. Jadi kikir dia ke kampung, boros dia ke kampung. Jadi arti boros nutup sunggulan tegawe atau terbelanjaan atau benda nojong sampai bermanfaat. Coba saya bermanfaat, beli ini, beli itu, luar manfaat. Dia dalam dengan boros, lalu dengan sang menghambur-hamburkan harta, dia dalam manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hadis yang terakhir untuk pada pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaat. Jadi ingat jemaah, saat haraman dengan satu hal kejokin ama, kedua orang yang menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, saat ketelu dengan kikir, saat ketelu dengan sang ending songel dan miliknya terbaik, saat ketelu dengan sami raos lagu narap berisi raos yang sakit. Saka 4 dengan sakuat lalu berketuan, saka 5 dengan boros atau menghambur-hamburkan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ande termasuk khusuk niki rukun sembahyang. Ini sama sembahyang. Ande khusuk. Laku syukur sak khusuk dikit termasuk rukun sembahyang. Dan nuruan sak tekasupang sholat niki mau berbenten ini, berusaha. Bahkan di dalam kitab fikih perlu tahu sak minimal tahu khusyuk. Ada jadi tahu kan oleh takbiratul ihram. Sak pertama tersuruh khusyuk tunang niat waktu sakna Allahu akbar kan minimal. Namun dia oleh kan barang itu dengan baca betul tidak lah dosa lain. Dan kini dah apa sama goyang undet kini sakit semayang tuan tapi kucing lawang satu kelompok pun kini sakit. Menurut satu dua siapa? Kita hijau beta kucing kau pak kembali semayang. Akan beda cerita simulasi semayang itu juga semayang. Ukuran kemudian aku jika setak Allah Akbar jika sampai dengan baca petihan aku tertulis menyebar kunci lawan tuh di atas untuk kan gitu dan ukuran minimal waktu satu nang niat ke Allah Akbar karena itu terjadi yang manusia mukallibal qulub dengan sabar bolak-balik ada yang dapat surga fatut qulubana ala dinika ya Allah tetap baik ada yang kaji dalam agamamu dalam agama Islam. Kedua waktu dasar baca petihan iya karena berdua iya karena nasta'in untuk mulai balik turunnya. Nah, ini jadi ukuran ada tetepan sambil sambil teman takbir ya suruh baca kan baca suratul An-Nas Al-Falaq hadis sambil waswas kadang yang berdatang ini sih waswas ya pun sambil takbir dia juga baca iya salah suku jalan ya terus ke tenun waktu satu pun tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rasulullah minimal syukur-syukur sampai takbiratul ihram sampai salam terus nah ini namun kali dalam kita pakai penjelasan tahun ini minimal tahun satu yang membayar berubah niat harusnya ambil mulai beri berpikiran sanu adik kembalian oh ini tahun ini saat terakhir waktu saya membaca 2 kali syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul ya berarti niat khusyuk sampai arah kuat betul alhamdulillah jadi berbicara dari sembahyang
Tentu sapan dama sedek teman kulit sembahyang selesai juga apa sama kira-kira kebubuhan. Contoh ikan deklakan dulu. Demi dua kalakado, peletek kompor. Ini teman sembahyang, ini langsung tapi penyuka sembahyang tuh ingat dari mati kompor. Aku mereos. Iya penyebabnya khusyuk. Selesai dulu mati dulu. Wansa dinara kira-kira ada boleh ada sakit khusyuk. Kedua kambing apa lebih bagus dengan bekelor juru apa suruh sembahyang. Apabila makanan lo keletek juga. Sebab kan ini khusyuk. Suruh silakan tidak mendarat. Silakan dia. Yang misalnya suruh rusak kagum dengan ini lalu berjamaah. Apabila muat berdaerah makanan itu. You know, karena apa sebab dia tuh nggak lalu berjamaah juru yon di kedung-kedung itu jamai lalu nih lagu ente nyuncing ada yang tak kena tuh Allah manfaat ini buktikan itu mamu tahu di kedung itu barang dia daripada sedih kan dia terus sujud kecuali di kandung tunda sholat secara berjamaah ini apabila kedanjak si punyi lagu tanya pekan sama ini dia berkelor itu lagu masih nanti makan nasi apa dia kantin dia lalu apa dia nanti makan apa seakan si dapat keluar dulu, lakukan tak dulu betul. Kando telur, kando pindang, kando anu. Kau mana kemana? Daripada kita khusyuk. Itu seperti itu. Selesai apa dona aja. Pekalian, kira-kira endek mengumpulkan. Kedua, terbiasa. Bahkan harang sampai-sampai saya dah keseban Jumat kan. Ikan itu dulu. Gapah kan? Gapah. Akan kurang bagus sedikit. Nah, ini kalau panas, pulang gapah terusan. Bahkan sebagian orang Allah, bukan kembali. Nitis, hujan lepu, mulai yang ini gak pakai warna itu angin kering, kan itu sudah jadi, paksa lalu, yang pas selesai atau kira-kira lalu dia juga keraga apa, ada juga, selesai, nah ini gitu, ya pegawai kira-kira saya Tuhan, penyebabnya kita tidak khusyuk, selesai, yang berkhusyuk, saat kedua, sedang mantap beratur hera, tersuruh terbaca 2 surat, suratul falaq, suratul anas, ada sandik, was-was, kadang waktu saat takbir was-was. Hadits sandi. Padahal was-was ini adalah datangnya dari syaitan. Was-was itu nyari berdoa, bahkan mulai dari awal wudhu ini, yang puasa sehari sekian kita perlu akan menyebabkan kekhusyukan dalam sholat. Nah, mungkin sekedar ini, jadi sambil berusaha, tapi minimal perlu tahu. Anda ada khusyuk ini jadi rukun sholat jangan dinarak, baik terima sembahyang ya. Nah, menurun gitu. Walaupun para nikah itulah sering kalian sampaikan, Rahman Rahimnya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah memberikan kita rahmat kasih sayang. Yang pula mendepit dari ibadah sehari-hari ini kita kasupannya syarat sebab teman surga jauh enggak doang, kita mulai cinta jumpa kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuat-kuat berbicara selawat.